mandi dulu itu tahu batasnya di mana ya lo? Ya, profitnya izin anak seleksi ya. Babun nikas. Babun timasil wudu. Oh masih ada ala. Okay. Babu iltimasil Wudu iza pada sis sholat. Babu iltimas nikah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul timasil wudu'i idza anatis salatu. Wa qalat Aisyatu hadaratis subhu faltumisal ma'u falam yujad fanazalat tayammum. Ini bab tentang mencari air wudu. Ini bab mencari air wudu idza hanatis sholatu, apabila sholat sudah hampir masuk waktu. Wa qalat Aisyatu, dan Aisyah berkata, hadaratis subuh, waktu subuh sudah sampai. Faltumisal ma'u, maka air dicari. Falam yujad, maka tidak ditemukan. Fanazalat tayammumu, maka turunlah ayat tentang bertayammum. Jadi asbabun nusulnya, sebab-sebab turunnya surah, sebab-sebab turunnya ayat tayammum, yaitu Nabi mencari banyu karena waktu sholat hampir sampai waktunya, atau subuh sudah waktunya sampai. Nabi mencari air wudu, tidak ditemukan, maka turunlah ayat tentang tayammum. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah memberikan hadis kepada kami oleh Abdullah anak Yusuf. Qala, berkata Abdullah, akhbarana Malikun, telah memberi kabar kepada kami oleh Malik, an Ishaq, an ada rubjar tapi bacaannya Ishaq kada Ishaqi, karena Ishaq itu nama orang. Jadi waktu ropa pakai dumah, waktu nasab dan khofatnya pakai fathah. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhata, dari Ishaq anak Abdullah anak Abi Talha. An Anas bin Malikin, dari Anas anak Malik. Annahu qala, bahwasanya Anas berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahanat salatul asri, salat asar hampir tiba. Faltamasan nasul wadu'a falam yajiduhu, maka manusia, sahabat artinya, mencarikan air wudu. Falam yajiduhu, maka mereka tidak menemukannya. Fautiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'in, maka ada orang di antara sahabat yang banyak itu yang menemukan air wudu, maka didatangkan kepada Rasulullah SAW biwadu'in, dengan air wudu, tempat air wudu, ada airnya dalam. Jadi kalau wadu tempat air, kalau wudu airnya. Jadi perbedaan antara wu dan wa. Kalau wadu tempat air wudu, kalau wudu airnya. Fawadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina'i yadahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan pada itu wadah air wudu, yadahu, akan tangannya. Ini ada wadah gadur, langkai gadur, kemudian diisi air, diberikan kepada Nabi. Ini wahai Rasulullah, ini air wudu.
karena airnya tadi tidak ditemukan, yang ada cuma sedikit, maka Rasulullah selama andak dua tangan Nabi ke wadah situ dicaluk, dikacau, bahasa Banjarnya dikacau. Setelah dikacau, kemudian wa amaron nasa, dan memerintahkan ya Nabi Muhammad SAW an-nasa, akan sahabat, akan manusia, ayatawaddau minhu, bahwa mereka berwudu dari air yang diletakkan tangan Nabi di dalam wadah. Qala, ujar si Anas, faraitul ma'a, maka aku melihat itu air yang sumber mengalir minta tiasobihi di bawah jari jemari Nabi. Hatta tawaddau, sehingga mereka sahabat manusia, isinya sahabat, mereka berwudu semuanya, min indi akhirihim, sampai habis. Nah, jadi boleh Rasulullah itu mencaluk banyu yang sedikit, tapi di situ airnya mengalir dari tubuh Nabi seakan-akan keran. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Kalau kita kan boleh mencaluk airnya sedikit, kita caluk, berwudu di situ juga mustakmal. Tapi kalau Rasulullah itu airnya mengalir, kan mukjizat. Misalnya kita puasa, tiba-tiba ada makanan turun dari langit, kita makan karena makanan itu dari surga. Jadi kalau makanan dari surga, kita makan, kita minum, airnya misalnya kada batal. Mungkin dari surga lah. Lain, kalau makanan kan kada ada. Di awan itu mengumpulkan makanan. Kalau banyu iya, misalnya kan makanan biasanya non banyunya. Timbul turun dari langit makanan kayak Nabi Isa alaihissalam, Al-Maidah. Jadi talam berisi makanan. Puasa misalnya dimakan kan batal. Jadi mukjizat Rasulullah SAW itu banyak, sampai dari jari jemari Nabi mengeluarkan air. Babul ba'i alladhi yusalu bihi sya'rul insani wa kana ata'un la yara bihi ba'san ayyut takhadha minal khuyutu wal hibalu wa suril kilabi wa mamarriha fil masjidi. Wa qala Zuri idza walagha fi na'in laysa lahu wudu'un ghairuhu yatawadda'u bihi. Wa qala Sufyanu hadzal fiqhu bi'ainihi yaqulu Allah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu wa hadza ma'un wa fin nafsi minhu syai'un yatawaddu bihi wa yatayammamu. Ini bab tentang air yang dibasuh dengan itu air oleh rambut manusia. Wa kana ata'un, dan adalah si Ata' la yara bihi ba'san, bahwa Ata' tidak melihat dengan itu rambut ba'san akan perkelahian, kekerasan. Ayut takhadamil khuyutu wal hibalu, bahwa dijadikan tali temali, wasuril kilabi, dan suril kilabi bekas jilatan anjing, wa mamarriha fil masjidi, dan kelaluan anjing di masjid. Wa qala Zuhriyu, berkata Zuhri, idza walagha, apabila menjilat, ya, fi ina'in, pada wadah, laisa lahu wudu'un, tidak ada baginya itu air wudu, ghairu, selainnya.
yatawaddau bih, berwudu dengan dia. Wa qala Sufyanu, dan berkata Sufyan, hadzal fiqhu bi'ainihi. Ini penjelasannya dengan sejelas-jelasnya. Artinya itu tidak dipakai yang bekas jilatan anjing tuh, kalau bisa dipakai banyunya. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, falam tajiduhu ma'an. Maka jika kamu tidak menemukan air, adanya air itu bekas jilatan anjing, fayatayammamu, maka hendaklah kalian bertayamum. Wa hadza ma'un, dan ini air, wa fin nafsi minhu syai'un, dan di dalamnya ada sesuatu. Ya tawaddu bi wa yatayammamu, tawaddu berwudu dan tayammum. Jadi apabila ada sesuatu di dalamnya, najis kah apakah, sedangkan tidak ada air lagi, maka kita bertayamum. Itu air kada boleh dipakai wudu. Karena hewan-hewan yang lain tuh kehausan, kita mengalah. Kita mengalah tayamum, air yang dijilat tadi julung lawan inya, lawan hewan-hewan lain, untuk diberikan minum kepada hewan-hewan peliharaan. Haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Israilu an Asimin an ibn Sirin qala qultu li abidata indana min sya'rin nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min qibali Anas aw min qibali ahli Anas faqala li an takuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya min dunya wa fiha. Telah memberikan hadis kepada kami oleh Malik anak Ismail, berkata ia Malik telah memberikan hadis kepada kami oleh Israel. Israel bukan Bani Israel tapi nama orang, namanya Israel. Ana Asimin dari Asim, an Ibn Sirin dari anak Sirin. Qala berkata Ibn Sirin, qultu li abidata, aku berkata kepada pembantuku, indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kami mempunyai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asobnau min qibali Anasin, aku mendapatkan akan dia rambut dari sebelah Anas, maksudnya dari jihad, dari asal muasalnya dari tangan Anas. Au min qibali ahli Anasin, atau dari jihad keluarga Anas. Anas bin Malik ini mengabdi kepada Rasulullah SAW, jadi istilahnya apa ya, membantu Nabi minta memberikan banyu, suruh belanja apa-apa, jadi Anas. Jadi melihat Nabi Muhammad SAW gunting, maka diambillah oleh Anas rambut itu. Misalnya masukkan ke banyu, pada apa? Ada membuat air itu najis dan tidak membuat air itu mustakmal, kecuali dibasuh. Misalnya rambut itu kotor, dibasuh di situ kalau mengalir banyunya, itu mustakmal. Kalau rambutnya bersih aja dan dari situ bukan niat membasuh tapi tak hendak rambut di dalam situ, kada najis dan kada mustakmal. Maqala, maka berkata Anas, li antakuna indi syaratun, bahwa ada di sisiku rambut Nabi, ahabbu ilayya minad dunya wa fiha, aku lebih menyukai rambut Nabi itu dari dunia dan isinya. Artinya rambut Nabi ditukar misalnya dunia dan isinya kalau dijual oleh Anas, saking cintanya Anas kepada Nabi. Rambutnya pun lebih dia sayangi karena Nabi sudah wafat, rambutnya dipelihara. Nah, rambutnya terbagi kepada museum-museum di Arab. Ada yang ada di Turki, ada di Mekah, ada di mana-mana di museum. Nah, wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahim, dan telah hadiskan kepada kami oleh Muhammad anak Abdurrahim. Qala berkata Muhammad, akhbarana Sa'id bin Sufyan, telah mengabarkan hadis kepada kami oleh Sa'id bin Sufyan. Qala berkata Sa'id, haddatsana Abbadun, telah menghadiskan kepada kami oleh Abbad, an Ibni Aunin dari Ibni Aun, an Ibni Sirin dari Ibni Sirin, an Anasin dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW lama manakala halaqo bagundul ia Nabi rasahu akan kepalanya,
Karena Abu Tolhata adalah Abu Tolhah awwala man akhadha min sya'rihi, mula-mula yang mengambil rambut Nabi ngarannya Tolhah, Abu Tolhah. Jadi Nabi bergundul, diambil rambutnya oleh Abu Tolhah. Di zaman masa tabi'in, ini masa Nabi, masa sahabat, setelah 100 tahun habis sahabat masa tabi'in, ada orang bertiga beding sanak. Abahnya kaya raya, meninggallah abahnya, harta warisnya dibagi kepada yang bertiga, yang misalnya dapat unta berapa ekor seorang. Kemudian setelah terbagi semuanya, di dalam lemari itu ada wadahnya bagus, mewah wadahnya. Kagumnya kan akan ada apa, dikira ada intan, ada permata yang mahal harganya. Setelah dilihat ada rambut 3 helai dalam wadah yang mewah tadi. Jadi ujar kakak penuhannya, kita berdua, bukan bertiga lah, salah, berdua beri sana, kakak ading. Jadi jar kakaknya bukan bertiga tapi 3 helai rambut, anaknya berdua. Setelah dibagi semuanya bagi 2 harta tuh, karena abah mamanya meninggal keduanya, dibagi 2. Nah rambut itu dibagi 2. Jadi yang kakak selembar, yang ading selembar. Jadi yang jarak kakak kita bagi 2, yang sebuting dipotong. Jadi jarak ading, jangan aku kada tega memotong rambut Nabi, rambut Rasulullah, enggak itu aja, ambil harta semuanya, ulun mintanya rambutnya. Nah, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi harta yang berbanyak tadi diuruk dengan rambut sebuting setengah, asal jangan dipotong. Mau kakaknya. Akhirnya kakaknya itu bangkrut, yang ading sukses. Jadi karena berkat memelihara rambut Rasulullah SAW. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad itu ada. Ini ada orang mau ini Muhammad cuma cerita aja ya. Sekarang kan semuanya terbukti bahwa kebenaran Islam agamanya, Muslim orangnya. Jadi kalau Muslim itu orang yang beragama Islam, kalau Islam itu agamanya, kitabnya Al-Quran, sampai sekarang masih ada Qurannya. Itu yang lain agama Yahudi misalnya, kitabnya itu ada lagi, kitabnya Nasrani, Injil, kitabnya ada lagi. Dan Islam ini netral, tidak tergantung kepada individu, kepada nama seseorang yang melekat. Misalnya kalau Yahudi, agama Yahudi dinisbahkan kepada Yahudi, berarti orang lain pada suku Yahudi tidak boleh beragama Yahudi, gitu kan? Sama Nasrani beragama Nasrani asalnya kan. Jadi nama agamanya Nasrani. Jadi orang yang memeluk agamanya orang Nasrani juga. Sejujurnya kita selain pada Nasrani kan boleh masuk Nasrani, karena namanya sudah melekat. Bukan Nasrani aja, Yahudi bukan Yahudi aja. Tapi kalau Islam, situ tidak ada melekat nama Arab. Misalnya Islam Arabi, ada. Jadi semua boleh menganut agama Islam. Samalon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan untuk kamu. Nah di situ tidak terukur dengan waktu. Kalau kita kan selamat pagi, jadi tengah harinya belum tentu selamat. Nah itu jadi Islam itu, kebenaran Islam itu sudah jelas nyata bahwa Islam itu agama Allah, tidak terikat kepada seseorang. Bagaimana tadi? Babu ijazah ribil sarafah. Idza syaribani kan. Babun. Kalau babun asalnya dibuang hadza babun, ini suatu bab.
Idza syuribal kalbu apa fi inaya adikum, maka apabila air diminum oleh anjing di wadah salah seorang kamu, fal yusilhu sab'an, maka hendaklah mencuci itu bekas wadah yang diminum oleh anjing, dijilat oleh anjing 7 kali. Dalam fikih di antara yang 7 itu dicampur dengan tanah, digosok lawan tanah. Nah, tanah ambil, gosok, campur lawan banyu, digosok-gosok. Di antara yang 7. Ini hadisnya apabila wadah-wadah dijilat oleh anjing, maka wadahnya dibasuh 7 kali. Di antara yang 7 kali dicampur dengan air yang bercampur tanah. Itu kada menentu, kedua, tiga, Kada menentu, boleh. Antara 1 yang 7 itu harus ada. Kada berurutan. Kada berurutan. Tapi kebiasaan yang ketiga jadi basuh wadahnya dulu. Basuh lagi. Kemudian yang ketiga itu digosok dengan banyu yang tanah yang ada banyu sedikit. Nah, nyaman membilas sih kena. Tinggal membilas sih. Kalau dia anak berdudi yang ketujuh, membilasnya enggak Pak? Nah, itulah. Wabihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah hadiskan kami oleh Abdullah anak Yusuf. An Malikin dari Malik, an Abi Zinadi dari Abi Zinad, anil A'raji dari A'raj, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Qala berkata ya Abu Hurairah, inna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza syaribal kalbu, apabila anjing minum, fi inayadikum, pada wadah salah seorang dari kalian, fal yaghsilu sab'an, maka hendaklah mencuci 7 kali. Nah, di sini tidak dijelaskan dengan campur dengan tanah. Ya, di selain ada dicampur dengan tanah. Wa bi qala haddatsana Isaaqu akhbarana Abdus Samadi haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinarin sami'tu abi an Nabi Shalihin an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, ro'a kalban, melihat ia akan seekor anjing, ya kulut thara, memakan, menjilat-jilat ia akan tanah, minal atoshi, karena kehausan. Wa akhadha ar-rajulu khuffahu, maka laki-laki itu mengambil akan sepatunya, yang sepatu, jadi sepatu itu yang ada lubangnya, jadi sepatu yang kayak sepatu bahari, sepatu bot. Faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu. Faja'ala, maka menjadikan ia laki-laki, yaghrifu, mencibukkan, ya lahu, baginya. Jadi laki-laki itu mencibukkan untuknya, bihi, dengan itu sepatu. Jadi sepatu botnya dicibukakan ke sumur. Setelah dicibukkan ke sumur, diberikan kepada anjing, hatta arwahu, sehingga ia anjing itu puas dari dahaga. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada laki-laki itu. Fadkhalahul jannata, maka Allah memasukkan akan dia ke surga. Jadi apabila kita kasih sayang lawan hewan, lawan manusia, lawan apa saja, maka Allah lah yang memberikan kasih sayang kepada orang itu, dan Allah memberikan rahmat surga kepada orang itu. Walaupun anjing itu air liurnya, jilatannya najis, jadi dia tentukan kepada anjing. Apa saja hewan yang sedang membutuhkan bantuan kita membantunya, maka Allah nanti membalas dengan surga. Wa qala Ahmadu bin Syabibin, dan berkata Ahmad anak Syabib,
Haddatsana Abi, hadiskan kami oleh ayahku an Yunus dari Yunus, an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab, qala berkata Ibnu Syihab, haddatsani Hamzah bin Abdullah, hadiskan kepada aku oleh Hamzah anak Abdullah Nabi dari ayahnya, qala berkata ayahnya, kanatil kilabu tabulu, adalah anjingnya tabulu, batabulu itu bekami, watuk bilu dan menghadap, watud biru dan membelakangi, fil masjid di masjid, fi zaman Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW. Falam yakunu, maka mereka tidak yurusyuna syai'an, maka mereka tidak melapaikan akan sesuatu dari mereka itu. Karena di zaman Nabi itu tanahnya lapik untuk sholat itu tanah pasir, jadi bekaminya langsung ditelan, karing, langsung karing karena diisap oleh debu. Maka di situ tidak diapa-apai, tidak akan disiram, karena di pinggir-pinggirnya, yang bekam itu di pinggir-pinggir. Jarang kalau kucing enggak, anjing enggak bekam di tengah-tengah, pasti di pinggir-pinggirnya. Kalau mencari tempat yang di pinggir-pinggir. Wallahu a'lam.